Satu, dua, tiga, and action. Hey, what's up Unclubers? Welcome back to Unclub Podcast. Nah, pada episode kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Sir Regi Sarmita. Tapi sebelumnya Sir tadi bilang disclaimer, Sir tidak mau dipanggil Sir, jadi Bro Regi Sarmita. Nah, jadi teman-teman semua, Bro Regi Sarmita ini atau Bro Regi ini merupakan dekan dari Unclub Business School. Sir, bagaimana Sir? Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Ini torang so lama sekali nak baku dapa karena kita juga so lewat survei kelas dari berapa tahun yang lalu dan sekarang dipertemukan di Up Studio kali ini untuk membahas mengenai apa saja sih yang hal-hal menarik yang bisa kita temukan di Unclub Business School. Nah, Sir, sebelum torang mau lanjut ke lebih dalam lagi, apa kalau misalnya torang dengar Unclub Business School, apa sih itu, Sir? Unclub Business School. Unclub Business School. Kalau biasanya orang lihat Unclub, pasti dengar Unclub, asosiasinya langsung ke Universitas Kelabat. Kenapa kita bilang Business School? Karena fakultas ekonomi, tetapi kita hanya memiliki dua jurusan yang ada sekarang, yaitu akuntansi dan manajemen, yang kalau dikategorikan di dalam nomenklatur dari Dikti itu kategorinya itu di bisnis. Jadi makanya kenapa kita namakan Unclub Business School, karena kita tidak mempunyai jurusan yang related langsung terkait ekonomi. Biar lebih keren ya, Iya, Unclub Business School. Nah, jadi mungkin begitu sekilas mengenai apa itu Unclub Business School. Nah, kira-kira Sir, kalau misalnya mungkin sedikit sejarah mengenai ini Unclub Business School ini bagaimana, Sir? Kalau Unclub Business School sendiri mungkin sejarahnya sama seperti Unclub ya, tahun 1965. Tetapi mulai dirintis sebenarnya tahun 70-an. Jadi 1970 mulai dirintis dengan nama Junior College of Business Administration. Jadi memang dari pertama fokusnya memang ke Business Administration. Ya. Jadi makanya mungkin related kalau S2 nanti mau ambil itu MBA. Nah, itu sebenarnya mata-mata kuliahnya ada di Unclub Business School. Nah, Junior College ini for Business Administration, kemudian di tahun 74 itu bisa jadi satu departemen sendiri, dan kalau tidak salah di tahun 78 baru ada keputusan dari menteri yang kemudian merubah nama dari Junior College of Business Administration ini menjadi Fakultas Ekonomi. Yang mungkin sampai waktu sekarang itu masih ekonomi sebelum ada bisnis. Yes, masih pakai ekonomi. Nah, jadi mungkin itu sekilas mengenai sejarah dari Unclub Business School sendiri ya, Sir. Nah, sekarang apa saja sih, Sir, hal-hal menarik yang bisa orang pelajari dari fakultas ini sendiri? Wah, kalau ini kita tanya mana yang menarik, banyak sekali gitu. Banyak sekali yang menarik. Artinya saya juga pernah jadi student di sini dan saya lihat betapa berkembangnya business school ini, dan saya rasa sekarang kalau ditanya mana yang menarik, banyak sekali. Yang paling prinsip adalah hubungan antara, yang saya suka ya, dan yang mungkin juga Anda bisa rasakan sampai hari ini, hubungan antara dosen dan mahasiswa. Itu merupakan satu gambaran bagaimana hubungan itu dibangun bukan atas dasar posisi Anda sebagai student dan dosen, tetapi lebih dilihat dari hubungan antara orang tua dan anak, sehingga ini merupakan satu hal yang sangat-sangat menarik kalau Anda ada di Unclub. Kemudian juga cara belajarnya, cara belajar yang mungkin dari Anda harus lari pindah kelas, biasanya begitu, bel 1, bel 2 memang itu dia punya menarik, keunikan ya. sendiri. Keunikan sendiri. Kemudian kalau dari asrama, mungkin Anda yang berasrama ada keunikan sendiri juga ketika Anda punya pengalaman dengan teman-teman ya. Jadi mungkin tiba-tiba di kelas, itu kayaknya kita pakai sepatu, siapa dia yang pakai? Artinya mungkin teman yang tidak sempat pakai sepatu, dia punya sepatu misalnya rusak, dia bisa pinjam Anda punya sebentaran. Banyak hal yang unik yang Anda bisa alami. Apalagi mungkin biasa dalam bilang dosen lari, mahasiswa lari, karena ya dua-duanya boleh late gitu saya.
Makanya itu value itu yang memang kayak tertanam sekali dalam orang punya perilaku juga. Karena kalau misalnya orang late kayak nanti malu sendiri. Apalagi kan misalnya dosen yang suruh jangan late. Makanya kalau misalnya teman-teman mungkin yang belum pernah atau belum berkesempatan untuk bersekolah atau berkuliah di Unclub, biasanya dari jauh itu kalau sebel 2 udah semua itu lari semua dari atas. Dan itu bukan cuma mahasiswa, itu ada dosen juga yang lari. Makanya mungkin banyak ketika mereka yang berkuliah di Unclub, orang bilang jadi langsing. Karena itu olahraga setiap hari mau lari untuk kejar kelas. Karena ya mungkin sudah tercipta begitu Kang Sar, memang dia punya keunikan juga begitu. Apalagi Sar kan alumni juga dari Unclub, pasti Sar pernah merasakan hal-hal yang memang begitu. Apalagi yang namanya belajar bagai kuda Sar. Bagai kuda ya belajar. Dan itu memang betul toh Sar, maksudnya. Kalau di sini namanya orang belajar ya memang belajar, dan ada yang kayak nilai yang bisa orang beli begitu. Karena jujur saja kita di sini sudah kayak tahun terakhir, dan yang itu yang memang kita rasakan kalau misalnya C kalau C. Dan itu memang nggak bisa dirubah, ya toh Sar? Ya, filosofi yang bagus. Iya. Nah, mungkin di situ yang bisa orang pelajari bukan dari untuk fakultas UBS saja, tapi dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Kelabat. Nah, kalau begitu Sar, jurusan apa saja yang bisa kita temui di UBS ini? Kalau di UBS sendiri kita masih emphasize-nya itu ke accounting dan management, karena kita fokusnya ke business administration tadi. Tetapi sekarang kita punya yang namanya international program, ya sudah dirintis beberapa tahun yang lalu. International program itu dari akuntansi, ya ada international program yang diawali dengan kerjasama dengan Griffith University di Australia, dan kemudian kita pikir ini bukan hanya bisa accounting saja, tetapi dari manajemen juga harus kita sediakan juga kesempatan yang sama, sehingga sekarang ada juga international business. Nah, kedua program ini atau international business khususnya ini kita bekerja sama dengan selain Griffith University tadi, ada juga STUST ya Taiwan, ya Southern Taiwan University of Science and Technology. Kemudian yang satu lagi ada Corban University di Amerika. Nah, ini yang kita coba jajaki, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa punya pengalaman untuk belajar di luar negeri, dan juga paling tidak mereka juga punya teman yang nantinya kalau Anda bekerja kan mungkin ada teman juga, network yang baik. Nah, puji Tuhan kita sudah berjalan beberapa tahun ini. Cuma memang ada sedikit kendala sehubungan dengan pandemik ini, sehingga ada regulasi dari beberapa negara yang agak berbeda, sehingga harusnya Anda bisa belajar di sana selama 1 tahun, ya, kemudian kembali lagi, atau yang sekarang programnya juga ada yang Anda kuliah di Unclub 2 tahun, kemudian Anda lanjutkan 2 tahun di Griffith, atau 1 tahun di Unclub dan 3 tahun di STUST Taiwan. Dan itu juga mereka disediakan juga program scholarship untuk student yang applied, jadi bisa mendapatkan bantuan dana kuliah dari universitas yang bersangkutan. Jadi memang UBS punya jurusan ini memang seperti bisa dibilang sudah go internasional kan Sar, karena orang sudah adakan pertukaran mahasiswa juga. Kalau yang kemarin itu sudah ada yang pergi Sar, yang untuk ke STUST dan Griffith dan lain-lain. Sudah, jadi untuk ke STUST dan Griffith sudah ada yang pergi, dan memang hal ini begitu pulang kita coba tanyakan kesan mereka, dan sangat baik sekali. Artinya dari Griffith juga dan STUST sangat senang juga dengan student kita yang ada di sana, dan program yang disediakan juga menarik. Nah, yang sekarang sementara kami coba persiapkan adalah bagaimana menampung student dari Griffith dan STUST untuk datang di sini, karena memang kita lagi memperbaiki beberapa infrastruktur termasuk sistem administrasinya, karena masalah visa dan masalah keimigrasian juga harus diatur dengan baik supaya mereka boleh datang dan belajar di sini. Nah, jadi teman-teman di rumah, itu merupakan kalau bisa dibilang keunikan juga ya dari fakultas UBS. Selain mungkin jurusan-jurusan ada, ternyata UBS ini juga sudah bekerja sama dengan fakultas-fakultas dari, bukan fakultas tapi universitas dari luar negeri, sehingga akan terjadinya pertukaran mahasiswa begitu Sar. Nah, dan program ini memang sudah
sudah dijalankan beberapa tahun terakhir ini ya. Tapi karena ada pandemik, makanya itu semua harus terpaksa ditunda karena ya kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Nah, jadi itu mungkin akan jadi suatu peluang juga bagi teman-teman di rumah atau teman-teman calon mahasiswa yang berkeinginan untuk berkuliah di luar negeri, tapi mungkin ada prospek yang mungkin sulit untuk ditangani, bisa sepertinya langsung datang saja di Unclub ya, Sir. Karena Unclub kan sudah bekerja sama dengan mereka, jadi mungkin akan jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif juga untuk bisa belajar di luar negeri. Ya, mungkin tadi kalau dia mau menyesuaikan dulu paling tidak satu semester di sini ya dengan pembelajaran yang mirip seperti yang dilakukan di Griffith ataupun di STUST, seperti bahasa misalnya, bahasa pengantar dalam bahasa Inggris, kemudian textbook, dan juga biasanya dalam 1 tahun 2 tahun pertama itu kami juga menyiapkan program di mana ada dosen juga dari universitas tersebut untuk mengajar secara online supaya mereka juga bisa terbiasa dengan misalnya dosen yang misalnya orang Taiwan tapi berbahasa Inggris ya mungkin Anda sendiri supaya ada culture shock jangan gitu, ada culture shock ya. Jadi lebih sebelum pergi lebih mantap ini. Betul. Jiwa dan raga supaya sampai di sana nggak bingung-bingung lagi gitu, Sar. Betul. Nah, kalau begitu, Sir, mungkin ada nggak keunikan yang lebih spesifik lagi tentang ini Fakultas UBS ini agar supaya mungkin sahabat-sahabat di rumah yang calon-calon mahasiswa nanti akan memutuskan untuk bisa berkuliah di Unclub dan mengambil jurusan UBS. Keunikan, jadi tadi selain yang tadi kita diskusikan, keunikannya itu dari kurikulumnya sendiri. Jadi kurikulumnya yang kita miliki itu saya rasa unik kalau nanti bisa dicek nanti di website. Sangat unik dan juga kita mau akomodir beberapa hal yang dengan adanya peraturan menteri yang baru, terutama masalah kampus merdeka, kurikulum kampus merdeka. Jadi kita di semester 8 itu mahasiswa bisa memilih apakah dia mau kuliah atau magang. Magang dalam hal ini bukan 3 bulan atau 2 bulan tapi 6 bulan. Satu semester itu magang. Jadi kemudian magang ini juga kami lagi coba kerjasama dengan karena tadi STUST dan Griffith, apakah 6 bulan itu mereka bisa magang di sana, artinya kalau ada klien dari Griffith ataupun STUST, nah mereka juga bisa apply ke sana. Selain itu juga yang paling saya rasa sangat menarik kalau nanti teman-teman mau datang di Unclub adalah pengalaman pembelajaran ya, pengalaman pembelajaran yang Anda tidak saya yakin tidak akan didapatkan di tempat yang lain. Walaupun mungkin ada yang merasa ini seperti neraka, tadi Jipo bilang ini seperti neraka, agaknya susah sekali artinya, tapi ketika Anda tamat Anda akan merasa relief ya, wah so happy dan can graduate. Lebih siap. Yes, dan sama seperti ketika teman-teman yang lain datang, mungkin mereka akan sangat susah untuk beradaptasi dengan bahasa biasanya, karena textbook dalam bahasa Inggris, kemudian ujian mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan bahasa Inggris. Dan bahasa pengantar juga mulai mungkin sekarang kan kita lagi terus kejar sampai mungkin satu saat kita punya bahasa pengantar di kelas itu mungkin 80% itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini keunikan yang kedua yang bisa saya sampaikan, tapi yang nomor 1 yang perlu kita ingat adalah keunikan daripada filosofinya sendiri. Jadi filosofi di Unclub Business School itu yang sangat unik, artinya setiap ilmu yang diberikan oleh dosen itu sebenarnya cuma tambahan. Yang prinsip utamanya adalah karakter Anda ya, kita membangun karakter bukan memberikan ilmu pengetahuan. Benar. Jadi karakter itu yang kita selain dengan para mahasiswa, dengan orang tua, terlebih hubungan kita dengan pencipta kita itu akan menolong kita membentuk satu sistem pendidikan yang menurut saya sangat-sangat unik. Karena tujuan kita meng-create orang baik, bukan orang pintar. Jadi bukan itu tujuan. Nah, ini yang saya rasa satu keunikan yang menarik sekali kalau teman-teman bisa datang dan bergabung untuk merasakan bagaimana sistem pendidikan yang kita tawarkan. Karena ada statement yang bilang banyak orang pintar di dunia ini, tapi orang yang bisa mempertahankan integritas dalam diri itu sangat sulit dicari, Sir. That's true, betul. Makanya kenapa biasanya mungkin di permulaan kelas-kelas orang biasa
buka dengan ayat yang devotion, ayat. Doa sebelum itu, dan itu memang tertanam sekali dalam orang punya karakter pada saat ini, dan mungkin bukan cuma juga di UBS tapi seluruh fakultas yang ada di Universitas Kelabat ini. Nah, Sir, selanjutnya apa sih prospek kerja dari UBS ini? Kalau prospek kerja, kalau kita berdasarkan historical tracer study yang dibuat, ternyata kalau memang fokus kita di business administration, ternyata tamatan kita itu bisa mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor. Jadi tidak terbatas di satu industri saja, bisa di mining, hospitality, bahkan sampai walaupun kita bukan katakanlah bukan satu universitas yang besar misalnya yang bisa dikenal di Indonesia, ya katakan demikian, tetapi tamatan kita bisa ada di perusahaan-perusahaan asing, banyak sekali mereka di sana, dan tadi berbagai industri. Jadi mungkin kita berpikir bahwa dengan kemampuan apa mereka bisa beradaptasi dengan berbagai ternyata tadi karakter itu memang penting menuntun Anda untuk bisa berkarir di dunia kerja. Jadi kalau bilang prospek nantinya ke depan, saya yakin tamatan dari Unclub Business School itu bisa menghandle, artinya mampu untuk mengerjakan atau mampu memiliki soft skill yang sangat baik, terutama untuk di dunia kerja nanti. Walaupun mungkin dengan adanya pandemik ini sepertinya ada slowing down ya. Kita punya tracer study bilang tadi saya share mungkin sekitar masih ada angkatan yang sebelumnya yang sementara juga mencari pekerjaan, berarti paling tidak sudah sekitar 4 bulan ini mereka mencari pekerjaan, dan mudah-mudahan sesudah pandemi ini mulai mereda, rate-nya akan kembali lagi. Tapi yang tadi saya untuk prospek ini sangat terbuka, dan tadi kemampuannya juga bisa diandalkan. Nah, itu tadi teman-teman, sahabat-sahabat Unclubers di rumah, tolong sudah dengarkan, dan juga calon-calon mahasiswa mungkin jangan ragu untuk memilih Unclub sebagai teman belajar kalian, dan juga jangan ragu untuk memilih jurusan UBS, karena seperti tadi banyak sekali keunikan-keunikan dan juga banyak sekali hal-hal yang menarik yang mungkin akan kalian dapatkan di sini dan mungkin tidak didapatkan di tempat lain gitu. Nah, Sir, sebelum orang tutup orang punya podcast ini, kenapa harus Unclub? Karena tidak ada duanya. Jadi tidak ada duanya ya, Sir? Yes, kita tidak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu selain Unclub. Unclub. Apalagi Sir juga merupakan alumni dari Unclub. Iya. Dan saat ini yang Sir rasakan ya memang tidak ada duanya gitu. Tidak ada duanya. Mungkin Sir nggak bisa dapatkan experience yang seperti ini gitu kalau tidak berkuliah di Unclub. Ya, betul. Dan memang kalau misalnya kita pribadi juga, kalau misalnya ada orang tanya, kuliah di mana, Dang? Oh, di Unclub. Oh iya, pandai, Kang. Padahal sebenarnya kita nggak pandai, guys. Cuman karena it represent Unclub, jadi orang-orang kayak, oh, ngana pandai. Padahal sebenarnya nyanda. Orang ini cuma average student. Belum gitu. Tentu juga. Pandainya pandai dari mana nih kita? Rupa ini, Anda pandai untuk membawakan acara ini misalnya. Anda pandai untuk membuat saya tersudut dengan pertanyaan-pertanyaan. That's kind of pandai yang kita bisa oke, pandai. Iya, benar Sir. Tadi kan di Unclub kan tidak diajarkan hanya khusus untuk Anda mengetahui ilmu pengetahuan, tapi how to carry yourself kan itu penting sekali, karena ketika bekerja problem solving, kemudian how you interact with people, that's kind of important things juga yang perlu. That's why jangan ragu untuk datang ke Unclub, dan jangan ragu juga untuk pilih UBS, Unclub Business School. Nah, Sir, sebelum tolong tutup, Sir ada closing statement mungkin untuk teman-teman di rumah dan calon-calon mahasiswa yang nanti akan menonton video ini. Oke, jadi kalau saya bisa bilang bahwa perjalanan hidup sama seperti you are do a painting ya, melukis. Jadi kayak seperti Anda melukis dalam satu kanvas. Jadi setiap hari Anda menggores satu tarikan atau satu goresan kanvas Anda, kuas Anda. Dan sometimes kalau hari ini kita lihat, wah ini kanvas ini baru ada 3 goresan ya. Mungkin Anda masih muda punya 3 goresan, tapi at the end of the time Anda akan melihat itu menjadi satu lukisan yang menarik. That's your life. Sometimes you need an effort to make a better life. Yes, benar. Karena ada statement juga yang bilang, Sir,
You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Indeed. Benar. Yeah. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sekali karena sudah menyempatkan diri untuk bisa menonton podcast kami pada saat ini. Dan sebelum terang tutup, Sar, ada satu closing statement yang akan terang bilang, yaitu breaking limits, staying connected. Breaking limits, staying connected. Okay. Nah, jadi kita mau bilang up Unclub Podcast, kalau orang sama-sama bilang breaking limits, staying connected. Oke, jadi 1, 2, 3. Unclub Podcast, breaking limits, staying connected. Oke guys, thank you all. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next podcast. Bye.